Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda, anak-anakku sekalian? Juga guru, ada Bu Sari, ada Bu Asri ini. Hari Sabtu ya, masih menyempatkan diri gitu. Dan di samping saya sudah hadir pembicara kita yang pertamanya, ada Bu Ruri Subiantoro. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Oh hari ini harus sehat. Oh iya, disemangatkan ya. Oke. Ayah Bunda, terima kasih dan Ananda juga nih biasanya pagi lagi leha-leha ya. Tapi hari ini harus duduk manis di depan Zoom untuk mengikuti webinar parenting kita itu. Ayah Bunda yang sedang sakit mungkin kami doakan semoga lekas sembuh, lekas kuat dan bisa mendampingi Ananda. Hari ini perkenankan saya, Fani, akan memandu acara ini hingga 2 jam ke depan bersama dengan dua pembicara kita nanti ya. Oke, webinar kali ini tentang sekolah lanjutan ya. Ya, jadi tak terasa hitungan beberapa bulan lagi anak-anak kita ini sudah berubah nih dari yang tadinya putih biru sekarang akan jadi putih, nantinya akan jadi putih abu-abu. Tentunya ayah bunda tidak hanya mencari sekolah yang pas ya, tapi mungkin sudah jauh-jauh hari memikirkan anak saya ini cocoknya di mana gitu, minatnya kemana, pasnya kemana, dan ada kalanya terjadi perdebatan kecil ya antara Ananda dengan ayah bunda. Saya maunya ini, terus ayah bunda merasa kamu minatnya yang bagus seperti ini gitu loh. Ada kali seperti itu ya. Nah untuk itulah webinar Melangkah Pasti Meraih Mimpi ini diselenggarakan untuk membantu kita semua, memfasilitasi kita semua lebih memahami nanti dunia SMA itu seperti apa, yang nantinya akan membantu kita lebih panjang lagi ke depan, kita milih kuliah yang mana nih anak-anak kita gitu ya. Dan pastinya juga akan membantu ayah bunda untuk lebih saya harus seperti apa ya menghadapi anak-anak ini, bagaimana nih kita mendorongnya, bagaimana kita mengarahkannya, seperti itu Bu ya. Insya Allah akan itu yang akan kita dapat. Ada 2 sesi di acara ini, pertama adalah pemaparan materi, kedua ada tanya jawab dengan narasumber. Untuk tanya jawab ini ayah bunda Ananda bisa melalui chat atau nanti langsung pada saat sesinya. Untuk lebih lanjut ya, kita nggak usah lama-lama lagi, di samping saya sudah siap sekali pembicara yang pertama. Saya bacakan dulu kurikulum vitanya Bu Ruri ini, tak kenal maka tak sayang ya. Harusnya kenalan jadi kita ini. Oke, kita kenalan dulu dengan Bu Ruri. Saya izin Bu Ruri ya bacakan biodatanya. Nama lengkap beliau Ruri Subiantoro SPT MPD. Lahirnya di Malang 7 Agustus 1979. Rumahnya di Ide Bagus Oke, Gang Pasar Tempo. Beliau menghabiskan SD-nya di SD Panggung Rejo Malang, kemudian melanjutkan ke SMP 4 Kepajen Malang, kemudian lanjut ke Babat Lamongan, kemudian pindah pulau ya ke S1 Peternakan UNUD, kemudian lanjut ke S2 Administrasi Pendidikan Undiksa. Jadi untuk pendidikan tingkat tingginya di Bali semua Bu ya? S1 S2 di Bali semua. Luar biasa tuh Bu ya, loncatannya harus demi pendidikan tuh Bu ya. Kita berharap anak-anak kita ke depannya juga kan gitu ya, punya visi yang besar tentang pendidikan. Riwayat pekerjaannya, beliau pernah mengajar di SMP Tawakal, kemudian Waka SMP Albana dari 2007 sampai 2012, kemudian menjadi kepala sekolah di SMP Albana juga 2012 sampai 2017, kemudian 2017 sampai dengan sekarang beliau adalah kepala sekolah SMA Albana. Oke, beliau akan memaparkan sedikit bagaimana sih nanti SMA itu ya Bu ya, karena ini berkaitan juga dengan perubahan kurikulum baru Bu ya. Jadi nanti SMA tuh nggak kayak SMA waktu saya ya, langsung masuk IPA, IPS gitu Bu ya. Banyak sekali perubahan. Saya persilahkan kepada Bu Ruri untuk pemaparan materinya. Silakan Bu Ruri. Terima kasih banyak Bu Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang saya hormati Ibu Sari
Saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti webinar SMP Albana selalu, dan yang saya banggakan Ananda 9 SMP yang sangat luar biasa, yang pasti sedang dalam kondisi agak galau begitu ya Bu Fani ya. Galau. Semoga semuanya dalam kondisi sehat Bapak Ibu sekalian dan Ananda sekalian, karena sesungguhnya hari ini sampai dengan detik ini kita masih dituntut untuk sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan sehingga kita bisa menuntaskan setiap amanah kita dengan maksimal sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Fani selaku acara hari ini, bagi saya ini adalah sebuah acara biasa. Ya, dengar saya lihat mereka masih belum punya pemahaman yang baik terkait dengan sekolah setelah SMP seperti apa. Ya, jadi kadang mereka masih bingung mau ngapain setelah SMP, mau kemana setelah SMP, dan akhirnya kemudian mereka ikut-ikutan teman. Ya, lalu di acara hari ini kita saling berbagi informasi, menjelaskan secara detail. Saya jelaskan secara detail terkait dengan bagaimana nanti di SMA. Apa yang harus Anda lakukan saat ini di kelas 9 dan kemudian lanjut punya tujuan yang jelas sehingga sia-sia proses selama di SMA. Nah, saya mohon izin untuk ya, kita sekarang berbincang bagaimana. Nah, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi ada empat poin yang kami sampaikan. Ya, jadi ada 4 poin yang nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dan Ananda, anak-anakku kelas 9. Jadi yang pertama adalah bagaimana sebenarnya pembelajaran di jenjang SMA. Jadi mungkin ada gambaran, minimal ada gambaran bagi Ananda sekalian dan orang tua. Nanti ketika di SMA itu Ananda akan belajar apa yang harus disiapkan, begitu ya. Poin yang kedua adalah terkait dengan yang saat ini sedang marak dibincangkan di dunia pendidikan, yaitu bagaimana pemerintah akan merencanakan perubahan kurikulum, yang nanti juga akan sedikit saya paparkan, jadi tidak banyak karena memang waktunya terbatas Bu Fani ya. Jadi poin yang kedua adalah itu, rencana perubahan kurikulum. Yang kemudian yang ketiga, yang ini penting juga, perlu saya sampaikan kepada orang tua dan kepada Ananda sekalian, linearitas jurusan di SMA dan nanti ketika masuk perguruan tinggi. Bagaimana seharusnya, ya, jadi biar nggak salah pilih di awal. Yang terakhir akan sedikit saya paparkan tentang studi lanjut nanti setelah di perguruan tinggi seperti apa. Gitu. Lanjut. Mas Operator, ya, lulus SMP lanjut kemana? Ya, jadi mungkin ini masih bingung sekarang. Kalaupun misalkan sudah ada yang sudah memastikan harus memilih SMA, SMK, dan MA, alhamdulillah. Dan bagi anak-anak Ananda sekalian yang masih bingung, mungkin semoga hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Ananda sekalian. Ada 3 pilihan sekolah lanjutan SMP yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah SMA, kemudian ada SMK, yang ketiga adalah ada MA. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu tentang SMA, yaitu sekolah menengah atas. Ya. Saya sampaikan perbedaan secara umum, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi SMA itu adalah sekolah menengah atas dan pendidikannya dilaksanakan selama 3 tahun dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, kemudian ya. Baik, jadi untuk di SMA Bapak Ibu sekalian, jadi SMA ini adalah masa setelah SMP
yang kalau di SMP kelas 7, 8, 9, maka di SMA dilanjutkan dengan kelas 10, 11, dan 12. Ada 3 tahun yang di mana pada saat SMA ini proses pembelajaran yang dilakukan adalah proses pembelajaran yang fokus kepada teori-teori, ya, lebih banyak pada teori dan bagaimana mempersiapkan Ananda yang di kelas 10 untuk siap masuk ke perguruan tinggi, begitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk jenjang kuliah. Dan di SMA ada yang juga dia ambil laptop. Kemudian laptop aku. Jurusan bahasa. Cuman untuk jurusan bahasa ini hampir mungkin jarang sekali ada sekolah-sekolah yang mengadakan jurusan bahasa karena lebih banyak diambil melalui informal untuk jurusan bahasa. Untuk pelajaran dengan jurusan IPA itu biasanya dinamakan dengan Saintek, ya. Dan IPA ini ketika Ananda di kelas 10 kemudian mengambil jurusan IPA, maka ada pembelajaran yang dipelajari Ananda sekalian, dan ini masuk kepada peminatan. Jadi yang pertama adalah matematika peminatan, ya, kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, dan juga ada fisika, ya, dan biologi, ya. Jadi untuk IPA ada 4 pelajaran peminatan yang kemudian akan dipelajari oleh Ananda sekalian. Untuk jurusan IPS atau biasanya lebih umum disebut sebagai jurusan SOSHUM, Sosial Humaniora. Jadi nanti bahasanya berubah ya Bu ya. SOSHUM dan Saintek, ya. Kalau SOSHUM itu di IPS, kalau Saintek itu di IPA. Langsung SOSHUM, Saintek. Jadi udah di Saintek. Jadi nanti nyambung ke perguruan tinggi juga sama. Nanti ada bidangnya dan Saintek. Gitu. Jadi kita nggak ngomong IPA IPS lagi Bu ya. Kalau ya dua-duanya masih dipakai. Masih sih, tapi dipakai. Lebih nanti bahasanya luas seperti itu ya. Jadi beda dengan IPA, ya, Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian. Untuk IPA tadi ya, mata pelajaran yang akan dipelajari itu adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk IPS, materi yang dipelajari adalah sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Kalau di SMP, pelajarannya masih IPA dan IPS, ya. Jadi masih satu gabung, ya, kesatuan. Jadi masih lebih umum gitu ya, bukan ya. Sementara kalau di SMA nanti akan lebih menjurus Bu ya. Dijuruskan dan lebih fokus kepada 4 poin atau 4 materi yang di slide di atas nih. Nah, itu untuk penjurusan di SMA. Nah, kemudian lanjut. Jadi tujuan SMA itu memang menyiapkan siswa untuk ke perkuliahan. Jadi memang persiapan anak sekalian untuk kuliah. Memang udah kesana harus ya Bu ya. Awal. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ingin Anda sekalian kuliah, maka masuk di SMA. Gitu. Jadi sudah dibuat pengkhususan, ya. Pemerintah sudah dibuatkan begitu, Fani. Jadi ketika anaknya akan kuliah, maka yang diambil adalah di SMA. Ya. Bukan di SMK. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk kuliah. Karena tujuannya untuk kuliah, maka proses pembelajaran itu lebih fokus pada teori. Ya, jadi sebagian besar mungkin hampir 70 sampai 70% itu adalah teori. Jadi prakteknya sedikit gitu. Karena memang untuk ilmu dasar sebelum mereka nanti ke jenjang perguruan tinggi gitu. Kemudian prakteknya sedikit, kemudian dipersiapkan memang untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan, jadi kognitif. Jadi memang karena sebagai bekal dasar sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi, maka diberikan banyak sekali pengetahuan atau teori-teori. Dan lulusan SMA memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena mereka masih belajar semua bidang. Di IPA ada 4, IPS ada 4, jadi masih banyak. Dan ini yang salah satunya yang membedakan dengan SMK ya. Gitu. Nah, berikutnya, ya. Kita masuk ke SMK, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku. SMK ini adalah sekolah menengah kejuruan. Dan kalau tidak salah beberapa tahun sebelumnya Bapak Presiden kita sudah mulai memperkenalkan terkait dengan SMK ini. Sekolah menengah kejuruan ya. Jadi pendidikan dilaksanakan selama 3-4 tahun. Jadi 4 tahun itu biasanya 1 tahunnya dipakai untuk magang, untuk mereka banyak bekerja di bidang-bidang yang bidang-bidang terapan ya, penerapan dari
proses belajarnya selama 3 tahun di SMK. Nah, kemudian ini juga membedakan dengan SMA. SMK itu pelajarannya satu jurusan saja yang diambil. Satu jurusan, dan itu memang mereka fokus dari awal ya. Memang itu yang akan dipelajari gitu. Jadi kalau tadi di SMA masih ada 4 bidang. Iya. Masih ada 4 mapel per masing-masing jurusan. Untuk SMK langsung 1. Jadi fokus apa yang diminta itu yang dilanjut. Apa yang diinginin itu yang dipelajari dari awal sampai akhir. Gitu. Dia mau masuk ke jurusan perhotelan, ya udah dari kelas 10 sampai kelas 12 hotel perhotelan semua. Gitu. Jadi memang sudah difokuskan pada satu penjurusan. Jadi skillnya lebih diasah ya Bu ya. Keterampilannya. Benar. Skill, karena memang tujuannya berbeda dengan nanti tujuan di SMA. Oh gitu. Ya. Tujuan di SMK ya menyiapkan keterampilan siswa untuk siap terjun di dunia kerja. Makanya biar siap langsung ya. Di SMK. Mempelajari satu jurusan atau bidang tertentu karena lulusan SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Jadi memang dari awal benar-benar dimaksimalkan belajarnya, prakteknya untuk siap bekerja, menjadi tenaga profesional. Jadi tinggal pilihan anak-anak ya nih Bu ya, mau yang keterampilan langsung atau masih bisa teori dulu gitu ya, nanti diasahnya di perguruan tinggi seperti itu ya. Bu. Jadi memang ini waktu-waktu sekarang di kelas 9 ini waktu yang krusial sekali Bu Fani. Karena harus sudah mulai ditentukan dari sekarang. Banyak perang batin Bu ya. Betul. Jadi memang harus semuanya bekerja sama, berkolaborasi, orang tua, kemudian sekolah, dan Ananda sendiri harus ada waktu khusus untuk ngomong bareng. Benar. Mau anaknya gimana, orang tua seperti apa, sekolah memfasilitasi bagaimana, gitu. Jadi memang harus ada kerjasama yang apik di antara 3 komponen tadi. Baik, selanjutnya, nah ini karakteristik dari SMK. Banyak praktek, balikan dari SMA. Banyak praktek, kemudian fokus pada meningkatkan skill, kemudian jurusannya cukup banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di SMK itu ada SMK yang perbengkelan, kemudian pertambangan juga ada, otomotif, masak, menjahit, ada sangat banyak sampai sekali. Ke arsitek juga semuanya ada ya. Jadi pilihannya sudah sangat banyak saat ini, gitu. Dan mereka bekerjanya itu di kalau lab di IPA biasanya kan lab fisika, kimia, biologi. Kalau di lab mereka beda ya. Bengkel gitu ya. Di sekolah ada lab bengkelnya, ada yang bangunannya ada gitu, dapurnya begitu ya. Ada mesin jahit begitu ya untuk tata boga. Dan kalau misalkan Ananda yang di SMK akan melanjutkan ke perguruan tinggi juga masih bisa Bu Fani. Cuman memang skupnya jadi lebih kecil. Karena apa? Ananda yang ngambil SMK jurusan perbengkelan, maka otomatis dia akan nanti ketika di kuliah dia harus ambil teknik mesin misalkan. Jadi nggak boleh melenceng Bu ya, nggak bisa ya. Karena otomatis sudah akan tereliminasi dari awal. Gitu. Dari persyaratan itu sudah ya. Jadi memang fokusnya memang satu arah itu, satu tujuan itu. Gitu. Next Pak. Ya, kemudian yang terakhir ada MA, yaitu Madrasah Aliyah. Jadi memang sebenarnya ini mirip dengan SMA, mirip dengan SMA. Cuman bedanya adalah dia di bawah naungan siapa. Kalau SMA itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau MA atau Madrasah Aliyah ini di bawah Kementerian Agama. Jadi secara umum hampir mirip. Cuma ada nilai plusnya. Jadi masih ada jurusan IPA, masih ada jurusan IPS, tetapi yang membedakan dengan SMA adalah ada jurusan keagamaan. Yang berbeda lebih dengan SMA. Situ ya, lebihnya. Oke. Lanjut. Ya. Setara dengan SMA ditambah mata pelajaran keagamaan Islam lebih mendalam. Dan memang juga dipersiapkan untuk ke jenjang perkuliahan sama dengan SMA. Ya, untuk Saintek, Sosum atau IPA dan IPS masih sama materi atau pelajaran peminatannya. Dan untuk keagamaan, ilmu keagamaan yang dipelajari nanti ada ilmu tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya itu. Ini bukan jurusan tersendiri ya Bu, tapi dia bagian dari jurusan SMA. Tersendiri. Jurusan tersendiri juga. Ada jurusan tersendiri. Jadi ada IPA sendiri, ada IPS sendiri, ada keagamaan. Gitu. Jadi ini yang mau niat misalnya melanjutkan ke Madinah gitu ya, bisa langsung ke MA gitu ya. Mengambil jurusan keagamaan. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, Bu Fani, karena saya di SMA, saya mohon izin untuk menyampaikan secara detail tentang SMA ya. Boleh, silakan. Biar mungkin pemahamannya lebih luas terkait dengan sekolah menengah atas.
tadi mungkin disampaikan bahwa sekolah menengah atas ini adalah sekolah lanjutan dari SMP, sekolah menengah pertama, dan merupakan rangkaian dari penerapan wajib belajar 12 tahun. Jadi SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, ditambah lagi dengan SMA 3 tahun. Jadi total 12 tahun. 12 tahun wajib belajar. Wajib belajar. Jadi jenjang SMA ini menjadi masa akhir dari pemberlakuan penerapan wajib belajar oleh pemerintah, begitu. Nah, perbedaan SMP dengan SMA sebenarnya ada banyak sekali. Saya lebih fokus kepada perbedaan kurikulum pembelajarannya. Jadi kalau di SMP mata pelajarannya itu ada 10, kalau tidak salah Bu Fani. Ada 10 mata pelajaran, ada PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Matematika, IPA, IPS, PKN, Seni Budaya, PJOK atau Olahraga dan Prakarya. Ya, jadi total ada 10 mata pelajaran yang dipelajari Ananda di SMP. Kemudian ada mapel muatan lokal, biasanya bahasa daerah, dan kalau di Albana sepertinya bahasa Arab, masuk ke muatan lokal. Bahasa Arab, bahasa Bali. Bahasa Bali masuk bahasa daerah. Masuk bahasa daerah. Kemudian ada mata pelajaran pengembangan diri, ada BK dan ekstrakurikuler, dan alokasi waktunya adalah 40 menit per jam pelajaran. Sebenarnya kalau di Albana ada penambahan di pembelajaran Al-Quran ya. Jadi kayak kekhasan ya? Ya, ada kekhasan tersendiri untuk sekolah Albana. Nah, kita masuk ke SMA, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Di SMA ini ada 9 mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh Ananda. Jadi ada, kelihatan, jadi ada PAI, kemudian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Sejarah Indonesia, kemudian ada juga Prakarya, kemudian Kewirausahaan. Jadi ada total 9 mata pelajaran wajib yang dipelajari oleh seluruh siswa di SMA, baik jurusan IPA maupun jurusan IPS. Jadi semua belajar tentang 9 mapel itu. Wajib, karena merupakan mapel wajib. Nah, kemudian untuk mapel muatan lokalnya sama dengan SMP. Ada bahasa daerah dan ada bahasa Arab untuk di SMA Albana. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk mapel peminatan ada masing-masing ada 4 mapel per jurusan. Kalau IPA itu ada matematika, biologi, kimia, dan fisika. Kemudian IPS itu ada geografi. Kemudian ada sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan kalau ada jurusan bahasa, maka yang nanti akan dipelajari di jurusan ini adalah ada sastra, tentang sastra semua nih bukan? Sastra Indonesia, sastra Inggris, kemudian ada bahasa asing dan juga antropologi. Tapi untuk bahasa sekali lagi di Denpasar pun masih sangat jarang sekarang. Kayaknya seperti di SMA 4 juga nggak ada. Di SMA rata-rata juga tidak ada. IPA IPS ya Bu ya. Karena mungkin jarang peminatnya atau Bu? Jarang peminatnya dan sebagian besar memilih ambil di informal untuk bahasa. Kursus ya? Jadi kursus-kursus itu mereka ambil di luar sekolah reguler. Formal ya, betul. Nah, ini ada satu lagi yang berbeda ya Bu Fani ya. Di SMA itu ada yang namanya mata pelajaran lintas minat. Jadi untuk Ananda yang mengambil jurusan IPA, maka dia ada satu pelajaran yang merupakan pelajaran IPS. Misalkan jurusan IPA nanti lintas minatnya adalah pelajaran ekonomi. Jadi ada satu mata pelajaran yang dipelajari selain materi atau mata pelajaran peminatannya. Gitu. Kalau lintas minat ini Ananda yang memilih atau memang sudah dibakukan dari sekolah masing-masing. Jadi kalau IPA nanti boleh ngambilnya ya ekonomi aja gitu, atau anaknya mau saya mau ekonomi Bu, saya mau yang geografi aja Bu, kayak gitu. Gimana Bu? Selama ini kita ya sekolah. Sekolah menentukan. Jadi, ya. Karena mungkin harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya, terkait dengan SDM dan sebagainya. Jadi misalkan untuk IPA, untuk di kelas 10 itu lintas minatnya ada 2 mata pelajaran. Kelas 11 dan kelas 12 hanya 1 mata pelajaran. Misalkan untuk IPA, lintas minatnya adalah bisa sosiologi atau ekonomi misalkan. Tergantung pada sekolah masing-masing. Untuk dikembalikan ya kebijakan masing-masing. Oke. Mandiri juga masih ada dan kemudian ada ekstrakurikulernya. Ini perlu ya Bu ya, memang ya untuk pengembangan diri ya. Ya, nggak bisa dilepas. SMA, tetap harus ada itu. Nah, ini gambaran umum Bapak Ibu dan Ananda sekalian terkait dengan struktur kurikulum di SMA, lebih padat sekali. Jadi ada mata pelajaran wajib A, kemudian wajib B, kemudian ada peminatan. Jadi kalau mengambil jurusan IPA maka mapelnya adalah dari umum,
wajib A, wajib B, kemudian peminatan IPA. Kalau Ananda ambil jurusan IPS, maka wajib A, wajib B, dan peminatan IPS ditambah lintas minat. Ya. Itu matematika jadi wajib Bu ya? Matematika wajib. Ya. Jadi sebenarnya matematika itu IPS nggak lari dari matematik, nggak bisa. Kadang-kadang tuh anak-anak ketika ditanya, kenapa ambil IPS? Nyari yang nggak ada matematikanya Bu. Nyari yang nggak ada hitung-hitungannya. Padahal matematika jadi pelajaran wajib. Itu semuanya dapat matematika. Begitu. Semangat ya yang mau SMA. Karena sebenarnya matematika itu adalah ilmu dasar Bu Fania. Tidak ya, menjadi milik kita ya. Yang kemudian hanya dipelajari di saja. Karena ini murni. Ya. Maka harus dipelajari baik IPS maupun bahasa sekalipun. Iya. Anak-anakku catat ya, matematika itu pelajaran wajib ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen nggak mau ketemu dengan matematika, kemudian beli IPS, nanti ketemu lagi di ekonomi itu ngitung lagi ya Bu ya. Ekonomi ada ngitung lagi, geografi ada hitungan lagi. Tetap nggak bisa lari ya. Jadi hidup kita tetap harus jadi walaupun dengan matematika. IPS itu hafalannya banyak, tetap matematika itu nomor 1 ya. Dia karena nomor 1 di hati semua. Iya Bu, benar. Iya. Jadi tidak bisa memilih, tidak bisa menghindar dari matematika Bu. Jadi tetap di IPS pun ada matematika selain sebagai mata pelajaran wajib. Di mata peminatan ekonomi juga pasti hitung-hitungan begitu. Belum lagi kalau akuntansi ya Bu ya. Ya, itu juga lebih lagi hitung lagi ekonomi ya. Masuk di situ, ekonomi ada jadi akuntansi. Belum dipecah ya Bu ya. Belum. Jadi masih ekonomi, jadi akuntansi masih masuk di mapel ekonomi. Dan ketika sudah masuk ke akuntansi, inilah ya sudahlah ya. Kemampuan berhitungnya. Ya. Semangat. Ya, tetap semangat kepada anda sekalian. Insya Allah kalau untuk matematika sebenarnya semua bisa, tergantung kemauan sebenarnya. Itu banyak latihan aja Bu ya. Matematika kan walaupun Zoom nggak bisa cuma dilihat doang ya Bu ya, mesti ada coret-coretan itu ya. Biasanya kertasnya lebih banyak Bu kalau kalau matematika ya, butuh kertas lebih banyak. Iya. Lanjut. Oke. Ya. Untuk pembahasan terkait SMA sudah begitu, mungkin perbedaan dengan SMP ya Bu Fani. Ini sekarang kurikulum Bu ya. Betul. Kita nih loncat nih, 2013 belum selesai, ada kurikulum darurat ya waktu itu ya sempat ya COVID tuh ya kita. Terus sekarang siap lah. Kurikulum Merdeka katanya Bu. Ini Merdeka belajarnya bagaimana Bu? Apa kita nggak usah belajar atau lebih bebas ini nih? Ya, silakan. Jadi memang pemerintah sedang dalam upaya untuk memulihkan pembelajaran anak-anak di karena online Indonesia, tuh memang nggak maksimal Bu ya. Kami akui memang ke online itu nggak hanya siswanya, gurunya juga pusing Bu ya. Iya, benar sekali. Karena untuk memastikan Anda paham dengan materi yang disampaikan. Iya. Atau searching Google ya. Atau Bitly kan kadang-kadang mereka Bu ada pertanyaan nanya di gitu. internet banyak sekali ya Bu ya. Jadi tinggal pencet sudah selesai. Bahkan kemudian ada anak-anak yang ya mungkin mereka karena lebih canggih ya, karena anak digital semuanya lebih canggih dari guru-gurunya. Gitu. Jadi mereka 2 langkah di depan kita tuh Bu. Kalau kita baru tahu Google, dia udah yang lain. Iya betul. Nah ini ya memang mesti PR kita ya. Ya PR seluruh dunia mungkin saat ini ya Bu ya, karena memang online sebenarnya tidak bisa menutupi atau mungkin tidak bisa memberikan pembelajaran yang maksimal. Tetap harus ada offline-nya sebenarnya untuk memastikan Ananda ini sebenarnya ngerti apa tidak gitu. Dan sepertinya juga belum siap kita. Iya, memang benar. Belum siap, baik guru, kemudian siswa dan orang tua juga belum siap terkait dengan online. Memang banyak sekali pertimbangannya ini untuk online nih. Banyak yang banyak yang dikorbankan, banyak yang harus segala macam Bu ya. Ini gimana nih Bu kurikulum barunya nih Bu? Ya, jadi sekarang kalau pemerintah itu sebenarnya sekarang kita dibebaskan Bu. Jadi kalau di sebelumnya itu ya udah kurikulum 1 silakan dipakai. Oh gitu. Kurikulum 2013 muncul, maka sekolah harus wajib semuanya menggunakan kurikulum 2013 rata semua. Dan sekarang ini mungkin ada kata merdeka kurikulum merdeka. Jadi mungkin diberikan keluasan untuk sekolah itu untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai dan itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi ada 3 pilihan yang disajikan oleh pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah kurikulum 2013 secara penuh yang sejak sebelum dimulai pasti 2013 ya. Sebelum pandemi kita sudah menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian pada masa pandemi kita diminta untuk membuat kurikulum darurat yang artinya ada penyederhanaan
penyederhanaan materi dari kurikulum 2013 yang secara penuh sebelum pandemi. Jadi ada materi-materi yang esensial yang disampaikan kepada Ananda karena waktunya berkurang, kemudian sistem pembelajaran juga berubah, pola pengajaran juga berubah. Waktu itu masih mencari-cari ya bentuk ya. Nah, dan ini terbaru nih, baru di launching bulan Februari ini. Di launching dan itu kamar ya Bu. Masih hangat. Iya, masih hangat Bu. Fresh from the oven. Ya. Jadi boleh. Jadi untuk yang pilihan yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka. Ini adalah kurikulum yang diberikan oleh Mas Menteri ya untuk menjadi salah satu alternatif dalam rangka untuk memulihkan pembelajaran sehingga sekolah sesuai dengan kondisi masing-masing bisa memilih masih tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau bisa juga masih menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum yang sudah disederhanakan atau mengambil yang ketiga. Sebenarnya ada banyak sekali yang disampaikan kemarin terkait dengan keunggulan kurikulum yang baru ini. Cuman saya lebih memilih ke yang poin yang kedua, ya. Keunggulan kurikulum Merdeka. Jadi ini yang ada karena bisa jadi nantinya ke depan ini yang bakal dipakai ya. Sebenarnya tahun 2024 wajib semuanya harus pakai ini Bu. Jadi mau nggak mau kita sudah mulai prepare ya. Semua sekolah sudah mulai mempersiapkan diri masing-masing untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Cuman memang secara bertahap gitu. Jadi beberapa kelebihan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan yang pertama adalah untuk di kurikulum Merdeka ini siswa jadi tidak ada peminatan di SMA ini. Saya ambil poin kedua ini yang berkaitan langsung dengan SMA. Jadi nanti di SMA tidak ada lagi jurusan. Jadi nggak ada IPA, nggak ada IPS nih Bu ya? Ada IPS. Jadi diberikan kebebasan sesuai minat dan bakat. Jadi misalnya begini, kelas 10 mungkin masih secara umum belajar mata pelajaran sama dengan SMP. Ya, secara umum. Nah kemudian dari situ mereka akan bisa memilih saya itu pasnya di mana. Di kelas 11 dan kelas 12 mereka bisa memilih misalkan saya mau milih untuk di IPA saya milih biologi dan fisika. Di IPS saya milih ekonomi dan sosiologi. Jadi boleh begitu. Oh gitu. Jadi langsung Bu ya? Iya. Jadi enggak, kalau dulu kan saya maunya IPA, saya maunya IPS. Di pantai belajar nih biologi ini nih semua. Terus IPS ini nih paling ada peminatan ya, lintas minat satu. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini jadi kita milihnya mata pelajaran gitu. Mata pelajaran. Jadi sesuai dengan minat bakat anak-anak sekalian. Jadi gitu. PR-nya adalah anak-anak harus tahu minatnya apa, bakatnya apa. Ini yang juga harus disiapkan. Kalau enggak begitu dia akan bingung. Dia akan bingung kemudian hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi memang sekolah memang harus juga menyiapkan sebuah alat ukur yang untuk menentukan minat bakat Ananda sehingga untuk membantu mereka untuk bisa memilih saya ini sebenarnya pasnya di mana begitu. Jadi kebebasan atau merdekanya dari sisi siswa itu adalah merdeka untuk memilih jurusan. Ini justru lebih banyak tanggung jawabnya ya. Kita nggak bisa mengkambing hitamkan, saya kan IPA jadinya di sini. Kalau sekarang milih fisika atau kimia atau biologi itu yang kita ambil. Itu harus semuanya IPA satu linear atau kita boleh saya mau IPA-nya fisika kimia aja gitu ya. Terus nanti IPS karena saya nanti nih mau nyoba-nyoba manajemen bisnis gitu. Saya juga nyoba ini deh ngambil ekonomi, sosiologi atau memang harus gimana Bu sesuai dengan kalau kita ngambil IPA ya udah IPA aja gitu. Misalnya fisika, kimia, biologi semuanya kita ambil yang IPA. Jurusan IPA kita nggak ngambil IPS. Itu bisa atau gimana Bu? Sepemahaman saya bebas Bu Fani. Jadi kayak kita modal kuliah gitu ya. Kita bisa milih ngambil mata pelajaran yang nanti akan saya pelajari ini mapel ini. Sehingga memang harus dari awal memang harus tahu tujuan saya mau kuliah di sini nih. Misalkan saya mau kuliah ke kedokteran. Kalau kedokteran maka jurusannya harus IPA semua. Maka ketika SMA yang dipilih adalah jurusan IPA semua. Karena untuk kedokteran jurusan IPS nggak bisa sama sekali. Kemudian kalau ingin kuliahnya di akuntansi, maka di SMA ini maka dia harus memilih ekonomi itu pasti. Itu menjadi pilihan. Sehingga otomatis saat ini nih sudah harus bisa ditulis saya mau kuliah di mana. Itu harus jelas. Jadi sekarang udah nggak ada nih nggak bisa IPA lebih unggul daripada IPS gitu ya. Nggak bisa tuh yang ngomong gitu ya. Udah ngambil IPA aja nanti kamu bisa ngambil semua jurusan. Nggak bisa yang kayak gitu ya. Sekarang memang harus lebih fokus mau ambil apa. Kalau kedokteran ya ambilnya memang harus jalur IPA gitu ya, IPA semua. Kalau nanti kita mau ke bisnis,
walaupun kita berarti kita di SMA nggak boleh tuh cuman ngambil nanti dong ekonomi aja gitu, nggak boleh ya. Jadi memang harus sudah fokus ke bisnis. Matematika peminatan karena di situ ada hitung-hitungannya, ditambah ekonomi, ditambah sosiologi untuk dia bisa bersosialisasi lebih bagus. Iya. Itu jadi memang harus dari awal ya. Tujuannya mau kemana dulu sehingga nanti ke bawah ke belakangnya lebih enak begitu. Ya, itu untuk siswanya bukan merdekanya seperti itu. Bebas memilih jurusan atau mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Dicatat ya Ananda, Bunda, Ayah, ternyata nanti ke depannya yang dipilih itu mata pelajarannya. Gitu Bu ya. Mata pelajarannya bukan pilih IPA atau IPS karena nanti linearnya dengan perkuliahan gitu Bu ya. Sangat berhubungan sekali nanti dengan nanti jurusan kalau kuliah. Masuk ke manajemen nggak akan dites ya fisika, kimia enggak ya, yang dites justru ekonominya, bahasanya, sosiologinya gitu ya. IPS-nya pasti akan dilihat, bahasa Inggris itu pasti akan pasti ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sekarang sudah mulai memantapkan karena kemungkinan 2024 semua harus, berarti saat ini pun sudah banyak sekolah yang pasti akan memilih kurikulum ini. Betul. Ya Bun ya. Karena nggak mungkin 2024 kita tiba-tiba aja ngambil tuh, kayak nggak mungkin. Dan mungkin anak-anak kita yang tahun ini ke depan itu kena nih ya kurikulum bisa ini ya. Bisa jadi tergantung sekolahnya Bu, apakah dia sudah memilih yang kurikulum merdeka atau belum. Iya, gitu. Tapi nanti belum, pas berarti masih yang dapat jurusan IPA IPS. Tapi nanti pas perkuliahannya ini yang susah ya. Kalau mereka nggak ngambil sesuai ini ya. Bu, silakan. Jadi itu tadi untuk siswa Ibu Fani ya. Jadi merdeka untuk siswa itu tadi itu. Kemudian merdeka untuk guru itu guru ngajarnya itu sesuai dengan perkembangan. Nggak ada lagi KKM. Kriteria tuntutan minimal nggak ada. Jadi ya sudah, berarti anak itu ketika seneng dong ya. Nggak ada KKM, seneng dong ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi Ananda ya. Jadi treatment apa yang diberikan itu sesuai dengan kondisi capaian belajar dari anaknya masing-masing. Gitu ya. Jadi dibebaskan gurunya untuk memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi kita nggak bisa maksa ya Bu ya. Misal ada anak yang mampunya 80% sama 60%, kita nggak bisa maksain 80% harus 60% harus sama 80%, enggak ya. Bisa. Tapi tetap ada remedi Bu. Ini nanti jadi ada remedi gak ya kan kalian saya harus masih belajar lagi Bu ya, karena memang secara umum masih belum diturun ke bawah nih terkait dengan detail proses pembelajaran itu masih belum sampai ke kami. Jadi ini kurikulum ini lebih ke tanggung jawab anak ya. Dia benar-benar sudah kemandirian, tanggung jawab. Pastikan dirinya kemana ya. Betul. Ini KKM nggak ada loh ya kan. Jadi semuanya tergantung kepada anaknya. Balik lagi ke anaknya. Keseriusan anak. Jadi memang tujuannya tadi itu ya untuk kemandirian anak, melatih tanggung jawab, karena apalagi untuk di SMA mereka harus siap-siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya benar ya. Udah harus mandiri benar-benar dan tanggung jawab dengan pilihannya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk sekolah punya kewenangan untuk jadi untuk sekolah punya kemerdekaan untuk mengembangkan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak lagi seperti yang dulu dari pusat begini, maka kita harus begini. Tetapi sekolah punya kemampuan atau punya kewenangan untuk mengembangkan mata pelajarannya masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah. Gitu. Ini lebih berat lagi loh Bu ya, orang tua dan Ananda ini lebih berat loh. Berarti memang sudah dari SMP ini sudah dicanangkan nih bakat minatnya kemana, harus. Maunya kemana nanti goalnya ya. Berat loh kerjanya loh Bu. Kadang-kadang ngomong pelan aja sama anak kan suka berantem ya. Aku maunya ini. Padahal dia kayaknya sok tahu ya. Apalagi dengan psikologis anak SMP yang seperti SMP. Itu ya. Jadi memang harus sabar sekali untuk orang tua terutama. Ajak ngomong anak dengan sepenuh hati lah ya. Ngajak. Soalnya SMA salah langkah susah nih ke depannya nih ya gitu. Kami banyak sekali di jurusan IPA itu anak IPA rasa IPS bukan. Oh gitu. Ya. Karena termakan mitos bahwa anak IPA itu adalah anak-anak yang pintar-pintar, sehingga otomatis karena mereka pengen dicap sebagai anak pintar, mereka masuklah ke IPS, padahal dia kemampuannya masuk ke IPA, tapi sebenarnya kemampuannya di IPS. Ini harga diri bawaannya ya Bu. Karena tadi cap tadi vonis tadi yang kemudian akhirnya jadinya sekolahnya nggak nyaman, ya kemudian di sekolah terpaksa ya dia jadi akhirnya kemudian gangguin temennya. Tugas nggak tuntas. Jadi banyak PR ya sekolahannya malahan itu. Ya, saya lanjut ya Bu Fani ya. Jadi terkait dengan pemilihan kurikulum ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Gitu. Oke Bu, 15 menit lagi. 15 menit.
Masih banyak sebenarnya Bu Fani ya. Ya Allah, bismillah. Saya Linearnya agak ke percepat. sekolah, ke ya. kuliah bagaimana Ya. nih Bu? Untuk linearitas jurusan di SMA ini sangat berpengaruh ya. Jurusan di SMA dengan jurusan di perguruan tinggi itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga perlu sejak dini ini untuk mengetahui minat Anda sekalian mau ke kuliah di mana, kemudian nanti kalau misalkan masih ada jurusan IPA IPS, maka harus memilih jurusan yang mana itu harus dipastikan dari sekarang. Ya, jurusan. Maaf, 5 menit ternyata. Masya Allah, luar biasa. Iya. Baik, saya percepat. Ini tidak bisa sebenarnya. Mungkin bagaimana linianya dengan pemilihan perkuliahan ya Bu ya? Gimana tuh Bu? Kalau misalnya di perkuliahan sendiri, kan kayaknya kalau mau masuk SMA kuliah nih biasanya ada nih jalur-jalur nih Bu ya sebelum kita SNMPTN. Itu gimana Bu linianya nanti? Ya, jadi sebenarnya untuk masuk ke PTN itu ada tiga pertama ada SNMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada SBMPTN. SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada mandiri. Jadi untuk SNM itu adalah mungkin alur masuk PTN yang paling mudah. Karena apa? Karena melihat nilai rapot dari semester 5. Oh, ini keuntungan Bu ya? Buat yang rajin belajar. Buat yang rajin. Benar. Jadi makanya kenapa kelas 10 itu harus fokus. Masuk SMA sudah harus mulai fokus belajar. Udah nggak boleh main. Nggak ada lagi main-main. Gitu. Karena apa? Karena ada jalur SNMPTN atau mungkin kalau zaman dulu namanya jalur undangan, bukan ya? Ada seleksi tanpa tes, hanya menggunakan nilai rapot mereka sudah masuk ke PTN gitu ya. Jadi memang harus dipastikan dari kelas 10 nilainya harus stabil. Ya, kalau misalkan dia masuk ke dokteran maka nilai wajib, kemudian nilai biologi, fisika, kimia itu harus stabil. Grafiknya tidak sampai naik turun terlalu fluktuatif. Jadi harus ke atas ya. Oke. Gitu. Itu. Ini program studi di kuliah. Jadi memang harus benar-benar dipastikan ya. IPA sudah ada ininya, kuliahnya, prodinya, IPS juga sama. Cuman untuk psikologi itu ada 2, Bu Fani. Ada yang boleh dari IPS, ada yang boleh dari IPA. Jadi ada kampus-kampus yang masih menggunakan anak-anak yang jurusan IPA bisa masuk, ada yang jurusan IPS bisa masuk. Jadi mungkin bisa diperbanyak untuk informasi di internet, itu sangat banyak sekali informasi begitu. Berarti nanti kalau misalnya Bu kalau nggak dapat jalur undangan ya, bahasanya jalur undangan ya, jalur prestasi, kita pilih ke yang biasa ya. Jadi kalau SNMPTN itu sistemnya adalah tergantung sama akreditasi. Kalau sekolah itu mendapat akreditasinya A, maka 40% dari seluruh siswa kelas 12 itu boleh untuk mendaftarkan masuk menjadi calon siswa yang eligible mengikuti SNMPTN. Jadi pemeringkatan dilakukan oleh sekolah. Kalau 40% berarti kita ranking. Jadi seluruh kelas 12 kita ranking, jurusan IPA 40%, jurusan IPS 40%. Nah, anak-anak yang masuk pemeringkatan itu maka dia berhak untuk kita daftarkan ke SNMPTN untuk mengikuti seleksi. Baru ikut seleksi. Kemudian periode berikutnya mereka dia harus memilih. Tetap memilih jurusan apa yang akan dipilih, kemudian prosesnya tinggal menunggu apakah mereka lulus atau tidak. Nah, kalau tidak lulus, maka bisa ikut ke SBM. SBM itu seperti ujian tulis ya. Ujian tulis masuk ke PTN. Jadi biasanya mulai di sekitar bulan Mei. Kalau di SNM itu sudah mulai saat ini. Dan pengumumannya di bulan Maret. Jadi mereka belum ujian, mungkin bisa jadi sudah keluar tuh hasilnya. Apakah mereka sudah masuk ke kampus ABC gitu. Cuman kalau misalkan ada anak di SNMPTN jalur undangan, dia lolos. Otomatis dia tidak akan bisa ikut ke SNMPTN tulis atau mandiri. Karena apa? Sudah terkunci akunnya. SSO. Single sign on. Jadi nggak bisa lagi. Jadi harus kalau misalnya diterima ya udah harus masuk. Nggak bisa lagi, nggak bisa ikut lagi di mandiri. Bolehnya hanya di PTS. Gitu. Ya itu SBMPTN. SBMPTN-nya itu adalah ujian. Nanti kita ujiannya secara serentak. Kalau di Indonesia secara serentak. Kalau di Bali itu penempatannya di 3 kampus. Ada di UNUD, ISI dan Pasar, dan juga ada UDIKSA. Nanti penempatannya di situ. Ya. Karena dia itu sekolah perguruan tinggi negeri ya. Jadi nanti walaupun memilih di luar Bali, maka pelaksanaan ujiannya di situ, di 3 kampus tersebut. Yang ketiga ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini adalah jalur yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus, sehingga harus banyak mendapat informasi. Harus anak-anak itu jadi aktif ya, nyari informasi. Sekarang kan informasi tinggal klik selesai keluar semua ya Bu ya. Jadi memang
saat ini harus sebenarnya Penguasaan kepiawaian digital ya. anak-anak tentang digital ini dimanfaatkan untuk mencari Iya. informasi positif seperti itu, Benar. karena ini penting. Wah. Nggak seperti zaman kita dulu ya, Bu, Iya. nggak ada informasi sama sekali. Kita nunggu sekolahan nggak tahu Ibu ya. Kalau sekarang mesti lebih mereka Oke. lebih banyak searching di Iya. internet ya.